Baiklah, akan kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin presentasi mata kuliah tata bahasa mengenai materi verba. Dan di sini dengan saya sendiri, nama saya Raffi Ija Alyuda, NPM 202040 640334. Nama saya Ania Zara dengan nomor NPM 202040640308. Di sini saya Indri Rahayu, NPM 202040640303. Dan saya Dewi Indriani, NPM 202040640312. Materi yang pertama yaitu pengertian verba. Verb adalah kata kerja, kata word, dan merupakan salah satu unsur part of speech yang menunjukkan tindakan bring, kick, read, atau kejadian happen, become, atau keadaan to be, exist, dan sikap agree, dislike, blame. Verb atau kata kerja merupakan suatu kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Kata kerja bahasa Inggris tidak selalu berbentuk simpel, satu kata, melainkan mungkin berupa frasa hasil kombinasi dari partikel menjadi pasal verb. Verb atau kata kerja digunakan untuk mengungkapkan aktivitas dari suatu atau kelompok nouns. Dalam kalimat, kata kerja berfungsi sebagai predikat. Kata kerja pada umumnya memerlukan objek, disebut kata kerja. Tetapi ada juga beberapa kata kerja yang tidak memerlukan objek, disebut kata kerja intransitif. Kata kerja merupakan jenis kata yang paling penting dalam suatu kalimat. Bahkan dalam bahasa lisan, hanya dengan sebuah kata kerja saja kita sudah bisa mengungkapkan sebuah gagasan yang sudah dapat dimengerti oleh orang lain. Menurut kamus Merriam-Webster, verb adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah aksi, perilaku, ataupun peristiwa yang dialami subjek. Dalam bahasa Indonesia, verba biasanya disebut sebagai kata kerja. Pengertian verba menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sudaryanto 1991, yang dimaksud dengan verba adalah kata yang menyatakan perbuatan dapat dinyatakan dengan modus dan bervalensi dengan aspek keberlangsungan yang dinyatakan dengan kata lagi. Sependapat lain dikemukakan oleh Harimurti Kridak Laksana 1993 menyatakan bahwa verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat. Dalam beberapa bahasa lain, verba mempunyai ciri morfologis seperti kata aspek dan pesona atau jumlah. Adapun pendapat yang lain yang hampir sama juga dikemukakan oleh Mes 1992 yang berhubungan dengan pengertian verba atau kata kerja. Beliau menyatakan, sesuai dengan namanya, kata kerja pada umumnya menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, atau gerak. Ciri-ciri fisik lain yang disampaikan secara tradisional adalah kemungkinan menduduki fungsi predikat oleh sebuah kalimat verba. Ciri-ciri fisik yang paling menonjol adalah kemampuan menduduki posisi memerintah atau imperatif secara langsung. Untuk memberikan uraian yang lebih jauh tentang konstruksi verba transitif bahasa, Tolaki secara khusus perlu diberikan perhatian terhadap verba transitif atau
kata kerja yang memerlukan objek. Jadi, verba adalah salah satu kategori kata yang memegang peranan penting dalam proses keaktifan berbahasa. Verba mempunyai frekuensi yang tinggi dan sangat berpengaruh pada penyusunan kalimat. Perubahan struktur kalimat dalam proses berbahasa sebagian besar ditentukan oleh perubahan bentuk morfologi verbanya. Jadi, VO adalah lambang yang mengingatkan pada kata verba dan objek. Istilah itu digunakan oleh para ahli pengajiannya semestaan bahasa dan topologi bahasa. Hal itu tentu saja dengan ketentuan predikat itu berupa verba transitif yang secara umum selalu berkedudukan sebagai predikat dalam pembentukan kalimat. Hal ini tidak lepas pula pada tipe verba transitif pada khususnya. Dan yang A, ciri-ciri verba. Ciri-ciri lengkap verba dapat diketahui dengan mengamati bentuk morfologis, perilaku sintaksis, dan perilaku sematisnya secara menyeluruh dalam kalimat. Bentuk ciri-ciri verba. Yang pertama, verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat, walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Contoh, mereka sedang belajar di kamar. Bagian yang dicetak miring adalah predikat, yaitu bagian yang menjadi pengikat bagian lain dari kalimat itu. Fungsi dari bagian yang dicetak miring di atas adalah sebagai inti predikat. Yang kedua, verba mengandung makna inheren atau perbuatan aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Verba seperti mati atau suka. Misalnya, pada umumnya, verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesangatan. Tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat pergi, dan pergi sekali meskipun ada bentuk seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan, dan mengharapkan sekali. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu bentuk verba. Dalam bahasa Indonesia, ada dua macam dasar yang dipakai sebagai dasar dalam pembentukan verba, yaitu dasar yang tanpa afiks apapun telah termasuk kategori sintaksis dan memiliki makna yang berindependen atau yang disebut dengan dasar bebas. Verba asal. Verba asal ialah verba yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks dalam konteks sintaksis. Verba semacam itu dapat dipakai contoh sebagai berikut. Di mana Bapak tinggal, segera setelah tiba di Jawa, kirimlah surat kemari. Makna leksikal makna yang melekat pada kata. Dalam bahasa Indonesia, jumlah verba asal tidak terlalu banyak. Contoh ada bangun, lahir, dan datang. Selanjutnya verba turunan. Verba turunan ialah verba yang dibentuk melalui transposisi, pengafiksasian, reduplikasi atau pengulangan, atau pemajemukan atau pemanduan. Transposisi adalah proses penurunan kata yang memperlihatkan peralihan sesuatu kata dari kategori sintaksis yang satu ke kategori sintaksis yang lain tanpa mengubah bentuknya. Dari nomina jalan misalnya, diturunkan verba jalan. Pengafiksasian adalah penambahan afiks pada dasar. Contoh dari dasar verba turunan: beli-membeli, dasar darat-mendarat, reduplikasi adalah pengulangan suatu dasar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu verba turunan. Verba turunan adalah verba yang dibentuk dengan menambahkan afiks pada dasar kata atau kelompok kata. Dengan demikian, maka kita peroleh verba seperti mendarat, berlari-lari, dan mengambil alih. Dengan demikian, maka kita peroleh
verba seperti mendarat, membeli, bersepeda, merestui, memperbanyak, melompat-lompat, berlari-lari, tembak-menembak. 1. Proses penurunan verba. Afix yang dipakai untuk menurunkan verba ada 4 macam, yakni prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Prefiks sering dinamakan awalan, adalah afix yang diletakkan di muka dasar. Sufiks dinamakan akhiran, diletakkan di belakang dasar. Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang mengapit dasar kata dan membentuk suatu kesatuan. Infiks dinamakan juga sisipan, adalah bentuk afix yang ditempatkan di tengah dasar kata. Dalam bahasa Indonesia, terdapat prefiks verbal meng, per, dan ber. Ada pula prefiks di dan ter yang menggantikan meng pada jenis klausa atau kalimat tertentu. Jumlah sufiks hanya 2, yakni kan dan i. Prefiks dan sufiks dapat membentuk konfiks jika 2 syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, keterpaduan antara prefiks dan sufiks bersifat mutlak. Artinya, kedua afix itu secara serentak diletakkan pada dasar katanya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, para pengungsi berdatangan. Kedua, mereka kejatuhan pohon. Dasar yang dipakai untuk bentuk verba yang dicetak miring di atas adalah datang dan jatuh. Prefiks ber dan e serta akhiran an secara serentak ditempatkan pada kedua dasar itu, bukan ber dan e, dahulu kemudian an, atau sebaliknya. 2. Bahwa pemenggalan salah dari afix itu tidak akan meninggalkan bentuk yang masih terwujud. Kata yang hubungannya maknanya masih dapat ditelusuri. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, mereka kecurian mobil. Kedua, Pak Asmuni berhalangan. Verba kecurian secara semintas dapat dipisahkan menjadi kecurian karena dalam bahasa kita memang ada kata curian. Namun, makna verba kecurian tidak dapat ditelusuri dari gabungan ke, de, atau curian. Karena itu, ke, an adalah konfiks. Sebaliknya, verba berhalangan tidak berbentuk dari dasar haling dan konfiks beran, tetapi dari prefiks ber dengan bentuk yang sudah bersufiks, yakni halangan. Urutan penurunan verba mengikuti kaidah tertentu. Yang pertama, jika prefiks tertentu mutlak diperlukan untuk mengubah kelas kata dari dasar tertentu menjadi verba, maka prefiks itu letaknya tinggi dalam hierarki penurunan kata. Contoh, kuning adjektiva, panjang adjektiva, menguning verba, perpanjang verba. 2. Jika prefiks tertentu terdapat bersama dengan sufiks tertentu dan kehadiran kedua afix itu terpadu dan maknanya pun tak terpisahkan, maka baik prefiks maupun sufiks mempunyai tempat dalam hierarki penurunan kata yang sama tingginya. Prefiks dan sufiks itu merupakan konfiks. Contoh, banjir nomina, jatuh verba, kebanjiran verba, kejatuhan verba. 3. Jika prefiks tertentu terdapat pada verba pada dasar nomina yang bersufiks tertentu, maka sufiks itu lebih tinggi letaknya daripada prefiks dalam hierarki penurunan kata. Contoh, kaitan berkaitan, pasangan berpasangan. 4. Jika prefiks tertentu terdapat bersama dengan akhiran tertentu, hubungan antara sufiks dan dasar telah menumbuhkan makna tersendiri. Dan penambahan prefiks tidak mengubah makna leksikal, maka tempat sufiks mati olala baby. Jangan bilang mati olala baby, panjang banget. Dipotong aja. Dan penambahan prefiks tidak mengubah makna leksikal,
maka tempat sufiks dan hierarki penurunan kata lebih tinggi pada prefiks. Contoh, dekat, dekati, restu, restui, mendekat, merestui. Jika prefiks tertentu terdapat bersama dengan akhiran tertentu, hubungan antara prefiks dan dasar kata telah menghasilkan perubahan kelas kata lagi. Maka, dalam hierarki penurunan kata prefiks, itulah yang lebih tinggi daripada sufiks. Contoh, isi, berisi, atap, beratap, beratapkan. 6. Jika prefiks tertentu terdapat bersama dengan sufiks tertentu dan keduanya menentukan makna leksikal tanpa menjadi konfiks, maka maknalah yang kita anggap menentukan hierarki pembentukan. Dasar verba transitif berhentikan misalnya kita anggap diturunkan dari berhenti, bukan dari hentikan karena maknanya berhentikan. Sebabkan berhenti, bukan ditandai oleh hentikan. 1. Penggabungan prefiks dan sufiks. Pada dasarnya, prefiks dapat bergabung dengan sufiks. Namun, dalam kenyataannya, tidak sembarang prefiks dapat bergabung dengan sembarang sufiks. Seperti, prefiks ke tidak dapat bergabung dengan sufiks kan atau i. Prefiks meng, per, ter, dan di tidak dapat bergabung dengan sufiks an. Prefiks ber tidak dapat bergabung dengan sufiks i. Prefiks ke hanya dapat bergabung dengan sufiks an dan i. Contoh, menidurkan, membelikan, perbaiki, peringati, berisikan, berjatuhan. 1. Urutan afiks. Di antara prefiks itu sendiri terdapat urutan yang harus dipatuhi jika kedua prefiks terdapat pada satu dasar yang sama. Urutan yang pertama adalah prefiks meng yang selalu menduduki posisi paling kiri. Kemudian menyusul prefiks per atau ber sehingga terjadilah bentuk memper dan member. Seperti pada kata memperjuangkan, memperbaiki, dan memperkecil. Prefiks ter dan di merupakan perwujudan lain dari prefiks meng dalam posisi tertentu. Jika meng merupakan prefiks verba yang transitif, maka ter dan di dapat menggantinya. Contoh, membeli, dibeli, terbeli, membawa, dibawa, terbawa. Dengan demikian, meng di satu pihak dengan di dan ter di pihak lain menduduki posisi yang sama di dalam susunan kata. Materi selanjutnya, perilaku sintaksis verba adalah verba dalam hubungannya dengan kata lain dalam tataran gramatika yang lebih tinggi, khususnya dalam frasa, klausa, dan kalimat. Perilaku ini dapat dipahami dengan mengamati frasa verbal, fungsi verbal, dan jenis-jenis verba menurut perilaku sintaksisnya. 1. Frasa verbal. Frasa verbal yaitu satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya dan bukan klausa. Subjek, objek, dan pelengkap tidak termasuk frasa verba. Contoh, kesehatannya sudah membaik. Jenis-jenis frasa, frasa endosentrik atributif. 2. Frasa endosentrik koordinatif. Wujud dari frasa ini sangatlah sederhana, yakni dua verba yang digabungkan dengan memakai kata penghubung dan atau juga dapat didahului atau diikuti oleh pewatas depan dan belakang. Contoh, kami pergi atau menunggu dulu. Fungsi verba dan frasa verba ditinjau dari segi fungsinya. Frasa verba terutama diduduki fungsi predikat, walaupun begitu dapat pula menduduki fungsi lain seperti subjek,
objek dan keterangan. Verba dan frasa verbal berfungsi sebagai predikat. Contoh, orang tuanya bertani. Selanjutnya, verba dan frasa verbal sebagai subjek. Contoh, membaca telah memperluas wawasan pikirannya. Selanjutnya, verba dan frasa verbal sebagai objek. Contoh, dia mencoba tidur tanpa bantal. Selanjutnya, verba dan frasa verbal sebagai keterangan. Contoh, paman datang berkunjung minggu lalu. Selanjutnya, verba yang bersifat atributif. Contoh, emosi tak terkendali sangat berbahaya. Selanjutnya, verba dan frasa verbal yang bersifat apositif. Contoh, pekerjaannya mengajar sudah ditinggalkan. Morfologi verba beserta semantiknya. 1. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contoh, Bu sedang membersihkan kamar itu. 2. Rakyat pasti mencintai pemimpin yang jujur. Verba yang dicetak miring dalam verba transitif masing-masing diikuti oleh nomina atau frasa nomina, yaitu kamar itu, pemimpin yang jujur. Nomina dapat juga dijadikan subjek pada kalimat pasif seperti 1. Kamar itu sedang dibersihkan oleh ibu. 2. Pemimpin yang jujur pasti dicintai oleh rakyat. Dasar verba transitif dapat diturunkan dari verba transitif lain, nomina, adjektif, numerilia, melalui transposisi, dan melalui afiksasi. 2. Penurunan melalui transposisi. 1. Pola agak umumnya berpangkal pada nomina yang menyatakan alat. Verba berarti menggunakan pangkal terhadap, contohnya, sapu menjadi menyapu. 2. Verba yang berarti membuat pangkal dari, contohnya, santai menjadi menyantai. Selanjutnya, penurunan dengan pengafiksan. 1. Pengafiksan dengan kan. Contoh, guna, gunakan, menggunakan. Selanjutnya, pengafiksan dengan i. Contoh, atas, atasi, mengatasi. Selanjutnya, pengafiksan dengan per ditambah plus kan garing i. Contoh, lengkap, perlengkapi, melengkapi. Selanjutnya, pengafiksan dengan se. Contoh, mendapat, menjadi sependapat. Selanjutnya, pengafiksan dengan ke, an. Contoh, dihujani menjadi kehujanan. Pengafiksan dengan prefiks di dan ter. Contoh, dihormati menjadi terhormat. Selanjutnya, pengafiksan dan perulangan. Contoh, berputar menjadi berputar-putar. 2. Verba transitif adalah verba yang tidak memiliki nomina di belakangnya yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Sekelompok verba ini antara lain 1. Verba transitif asal. Contoh, ada, jadi, sampai, tiba. Selanjutnya, verba transitif berprefiks meng. Contoh, arang menjadi mengarang. Verba transitif berprefiks ber. Contoh, hasil menjadi berhasil dan bunyi menjadi berbunyi. Selanjutnya, verba transitif berprefiks ter. Contoh, tidur menjadi tertidur dan diri menjadi terdiri. Selanjutnya, verba transitif berkonfiks ber-an. Contoh, muncul menjadi bermunculan. Selanjutnya, verba transitif yang
prefiks ber dan bersurfiks kan. Contoh, senjata menjadi bersenjata, menjadi bersenjatakan. 3. Verba majemuk. Verba majemuk ialah verba yang dasarnya terbentuk melalui proses pemajemukan dua morfem asal atau lebih, atau verba yang berafiks yang kemudian digabungkan dengan kata atau morfem terikat sampai menjadi satu kesatuan makna. 1. Verba majemuk dasar, yaitu verba majemuk yang tidak berafiks dan tidak mengandung komponen berulang dan dapat berdiri sendiri. Contohnya, wanita itu sedang datang bulan. Yang kedua, verba majemuk berafiks, yaitu verba yang mengandung afiks tertentu. Contohnya, ejekan itu memerah madamkan wajahnya. Yang ketiga, verba majemuk berulang, merupakan bentuk verba yang dapat direduplikasikan pula. Contoh, goyang kaki menjadi goyang-goyang kaki. 4. Verba berpreposisi ialah verba tak transitif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu, seperti yang terdapat dalam kalimat berikut. 1. Kami belum tahu akan hal itu. 2. Saya sering berbicara tentang hal itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.